Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta salawat salamnya sehingga untuk Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat hidup di zaman keberkahan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Tidak memperpanjang mukadimah, yang saya hormati kepada pemateri hari ini yaitu Pak Syed Sandi Sukandi. Terima kasih yang telah hadir secara on time malam ini. Kami sebagai panitia sangat berterima kasih dan terutama untuk peserta yang telah hadir on time juga yang telah aktif dalam seminar hari ini. Sebelum acara kita mulai, sebaiknya kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, kita sebagai bangsa Indonesia kita mendengarkan lagu Indonesia ya. Kita persilakan untuk hostnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta, kita mari bernyanyi dalam hati bersama-sama. Siga kuliah itu 24 orang. Tadi bahasa mot ya. Gue rame sih ya. Saya malam rame loh. Kita semua Halo. Nanti kemalaman gitu.
Lanjut aja. Baiklah. Jam 4 itu terbanyak. Seneng gue. Karena suaranya Next, sepertinya ada kendala untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan saja ke pemateri. Yang mana pemateri kita akan disampaikan oleh Pak Said Sukandi, yaitu tema kita pada malam hari ini yaitu tentang All About Fulbright. Kita persilakan kepada Bapak Said Sandi Sukandi untuk memimpin seminar kita hari ini. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Belajar Basamo yang sudah mengundang saya di acara tentang beasiswa Fulbright. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama saya di sini ya cukup ini ya sangat merasa dihargai untuk acara ini. Oke, now tidak berlama-lama, ini di sini di jadwalnya jam 8.10 sampai 8.50 ya. Oke, now I'm going to go directly to share my presentation. Apakah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah. Bisa dilihat Bisa, Pak. Sudah, Pak. Putri atau siapa? Sudah, Pak. Ya? Oke. Oke, sip. I want to make sure. Now let me make it bigger. Okay. Now the first one is that Fulbright Scholarship is actually. Tapi sebelumnya ini saya menjelaskannya pakai bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris atau campur-campur? Di mix aja, Mister. Bahasa Indonesia aja atau bahasa Indonesia aja ya? Mix aja. Biar buat bisa bermanfaat buat semua. Oh, mix aja. Oke, sure. Fulbright Scholarship ini pada awalnya adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, United States of America. Alhamdulillah saya berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 2011 dan selesai studi tahun 2013. Seperti yang tertulis di sini, nama kampusnya adalah Southern Illinois University at singkatannya adalah SIUE. Ini di Illinois. Saya nggak akan banyak membahas tentang Amerika, tapi kita langsung mengkerucut ke program beasiswa Fulbright. Kalau di Indonesia, beasiswa ini diatur dan dikelola oleh ini lembaganya, yaitu AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation. Yayasan yang sifatnya non-profit, khusus untuk pendidikan, yang bekerja sama mengatur beasiswa untuk pelajar Indonesia dan juga pelajar Amerika ke Indonesia. Itu ya. Nah, kita lanjut. The first one is that Fulbright Scholarship ini dikelola oleh Department of State, United States of America. Ini kalau di Indonesia sama seperti Kementerian Dalam Negeri dan juga ada hubungannya sama Kementerian Pendidikan. Nama beasiswanya ini Fulbright, tapi sekarang logonya sudah diganti, bukan logo ini, ada logo yang baru. Tapi pada waktu saya melamar beasiswa ini, logonya seperti ini, Fulbright. Kemudian juga Fulbright bekerja sama dengan Ristekdikti, dan kabarnya sekarang sedang dalam proses kerjasama dengan Kementerian Agama, ya, informasinya seperti itu. Mudah-mudahan nanti bagi mahasiswa UIN Imam Bonjol ada kesempatan pertukaran mahasiswa ke Amerika, kemudian pelajar dari Amerika bisa ke UIN Imam Bonjol, seperti itu ya, exchange. Kemudian nanti ketika sudah diterima beasiswa ini, tiba di Amerikanya, kita akan dipantau dan dimonitori oleh lembaga yang namanya Institute of International Education. Ini berada di kota New York. Pusatnya di New York, Washington DC, di Chicago, kemudian ada juga di California, di beberapa negara bagian. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi di awal, saya mengirimkan aplikasi beasiswa ini terlebih dahulu ke AMINEF, ke sini. Ini kantornya beralamat di Jakarta. Nanti kita masuk ke sana, apa-apa saja persiapannya, kemudian dokumen apa yang diminta, kemudian kok bisa sih bisa belajar negara Amerika Serikat tanpa membawa duit sedikit pun gitu. Nah, jadi saya berbagi ke sana untuk menginspirasi mahasiswa UIN Imam Bonjol dan juga teman-teman yang ikut acara ini, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pendidikan di USA bisa klik ini, di YouTube juga ada Education USA. Ini informasinya tentang pendidikan yang ada di Amerika Serikat, USA. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, jadi pada prinsipnya beasiswa Fulbright ini sendiri ini sebenarnya dari senator Amerika Serikat yang bernama J. William Fulbright. Jadi beliau ini dulunya pergi ke London studi, bidangnya kalau nggak salah berkaitan dengan studi seperti itu. Jadi sebagai senator dia pun melihat bahwa pendidikan luar negeri atau exchange itu sangat bermanfaat bagi perkembangan negara Amerika Serikat. Statementnya begini, the rapprochement of peoples is only possible when differences of culture and outlook are respected.
and appreciated rather than feared and condemned. Jadi inti dari beasiswa Fulbright ini adalah bahwa approachment, pendekatan terhadap masyarakat itu mungkin ketika perbedaan-perbedaan budaya dan penampilan dihargai dan didukung ketimbang ditakuti dan dijadikan persoalan. When the common bond of human dignity is recognized as the essential bond for a peaceful world. Jadi prinsip utama dari beasiswa Fulbright ini adalah lebih mengutamakan kepada common bond. Ini sifatnya ikatan sesama manusia dari mana saja dia berada untuk mencapai peaceful world, dunia yang damai. Jadi beasiswa Fulbright prinsipnya ke sana. Jadi ketika you nanti dapat beasiswa Fulbright ini, tugas utamanya selain belajar juga merepresentasi atau mendelegasi negara Indonesia di Amerika Serikat dan juga ketemu dengan pelajar-pelajar dari negara lain. Itu juga dari beasiswa Fulbright. Kemudian pada tahun 1946, the Fulbright Act established an international educational and cultural exchange program. Katanya ini 1946 Amerika Serikat mendirikan Fulbright Act untuk mendukung pertukaran program exchange budaya dan pendidikan. Ini untuk mempromosikan ini prinsip jadi mendukung pada mutual understanding, pemahaman lintas budaya. Nah, antara orang-orang Amerika Serikat dan orang-orang dari negara-negara lain di seluruh dunia. Ini tahun 1946 setelah Perang Dunia Kedua. Lalu berkembang istilah Fulbright covers a wide variety of programs. Nah, jadi kata Fulbright, jadi kalau misalnya ada yang bilang dia dapat beasiswa Fulbright, nah sebenarnya kata Fulbright itu sendiri ini mencakup banyak program, yaitu grant untuk American and foreign graduate students and graduate students, mahasiswa dan juga pelajar S2 Amerika dan juga dari pelajar asing lainnya yang mau ke Amerika. Kemudian Research Awards, penghargaan penelitian atau berbasis riset selama 1 tahun bagi ilmuwan Amerika dan ilmuwan negara asing. Misalnya kalau kita dari Indonesia, you mau studi S2 atau S3, itu bisa dapat beasiswa ini. Kemudian Lecturer Awards, penghargaan untuk dosen, short-term faculty exchange, pertukaran dosen jangka pendek, efforts to bring public administrators to the United States, jadi membawa public administrators, ini maksudnya para pekerja staf di bidang kemasyarakatan ke Amerika Serikat, dan program-program untuk mendukung pertukaran guru dan tenaga administrasi, institutional linkages, MOU antar institusi, kemudian study of foreign languages, belajar bahasa asing, serta program doctoral and faculty research abroad. Jadi kata Fulbright itu sendiri sebenarnya maknanya luas. Nah, jadi nggak hanya studi S2 atau S3 aja. Nah, tapi dalam hal ini yang akan saya bahas nanti fokusnya ke studi S2 dan studi S3. Oke, nah kita lihat apa saja syaratnya. Nah, pada waktu saya melamar beasiswa ini tahun 2010, persiapannya itu 1 tahun loh, sampai akhirnya saya dinyatakan menerima beasiswa. Seleksinya itu berlapis-lapis ternyata. Jadi bukan kita ngirimin aplikasi terus lulus, enggak. Ternyata kirimin aplikasi dulu, siapin dokumen, cek kesehatan, TOEFL, segala macam, interview juga. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Nanti saya akan masuk ke sana. Kalau dalam hal ini, kita lihat dulu, applicants syaratnya adalah 1, be Indonesian citizens. Syaratnya adalah warga negara Indonesia, berKTP Indonesia. Jadi kalau kayak yang mengaku-ngaku bukan orang Indonesia, ya nggak bisa. Harus orang Indonesia asli. Bukan warga yang sedang mengajukan permanent resident di Amerika Serikat atau sedang tinggal di US, nggak bisa. Kalau misalnya sekarang you liburan di Amerika Serikat, terus mau melamar beasiswa Fulbright, nggak bisa. Harus tinggal di Indonesia.
Itu satu ya. Kemudian yang kedua, possess leadership qualities, show experience in communities. Nah, ini yang saya bilang sama mahasiswa, kita kuliah itu jangan hanya kuliah tok. Kalian harus aktif organisasi. Ini ada kata kerjanya leadership qualities. Jadi pada waktu saya melamar beasiswa dulu, saya tonjolkan kualitas kepemimpinan saya. Saya bilang gini, saya dulu pengalaman ketua hima, lalu pernah ikut kegiatan organisasi BEM, lalu pernah ikut ISEC di tingkat kampus UNAN. Ada bukti-buktinya gitu. Jadi nggak hanya sekedar omongan aja. Jadi ditambah lagi nih community service, misalnya mahasiswa yang aktif di organisasi kepemudaan dekat rumah ikut, nggak apa-apa. Jadi kita aktif gitu. Nah, jadi nampak dia, oh ternyata anak ini nggak hanya kuliah saja kegiatannya. Itu syarat. Yang ketiga, have preparation in and a demonstrated commitment to their chosen field of study. Ini yang penting. Karena kita dibantu dengan beasiswa Fulbright ini untuk studi, kita harus punya persiapan. Satu. Yang kedua, punya komitmen yang bisa ditunjukkan. Artinya, jangan gini, ada yang mau melamar beasiswa S2, tapi bidang studi yang dia pelajari itu nggak sesuai dengan hatinya, nggak bisa. You have to really like what you want to study. Itu syaratnya. Ya. Dan yang berikutnya, be proficient in English. Ini mutlak. Proficient ini maksudnya bukan kayak bule atau bukan perfect banget, tidak. Tapi at least people understand you and you understand people. Basically, proficient. Dan ini dibuktikan dengan nilai TOEFL atau IELTS. Kelima, have an outstanding academic record. Jadi selama kuliah S1, apapun kegiatan mahasiswa yang diikuti, kumpulkan bukti-buktinya. Nah, kalau ikut misalnya perlombaan, meskipun nggak menang, ada bukti kita ikut. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, demonstrate that they can realistically accomplish full-time graduate study or conduct research in the US. Jadi kata yang keenam ini demonstrate artinya kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa secara realistis akan studi atau riset di Amerika Serikat full-time. Full-time ini artinya kalau 2 tahun alokasinya ya 2 tahun selesai. Kalau 3 tahun ya 3 tahun selesai. Jadi ingat kita ke Amerika Serikat itu untuk studi. Jadi bukan untuk ya kalau jalan-jalan itu ekstra atau plus. Nah, nanti itu ya. Kalau studi dulu yang utama. Karena tentu kesempatan emas itu jangan dilewatkan. Kemudian demonstrate a strong commitment to return to Indonesia upon completion of the Fulbright Scholarship Program. Yang ketujuh ini kita punya komitmen yang kuat untuk kembali ke Indonesia, mengembangkan Indonesia, itu tujuannya. Jadi kalau misalnya nanti studi, ada nih kasusnya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, lalu karena melihat nikmatnya berada di negeri orang, dikasih uang beasiswa, lalu tidak mau pulang ke Indonesia. Nah, ada kasus seperti itu. Nah, kalau Fulbright nggak bisa. Kalau kita ada niat seperti itu, Fulbright nggak akan mengizinkan. Ya karena itu syaratnya kan. Meskipun Fulbright ini tapi dia kerjasama 2 negara, Indonesia dan Amerika Serikat. Kita dipilih untuk mewakili Indonesia. Itu sangat penghargaan yang sangat luar biasa. Terakhir yang ke-8, be willing to work for at least 5 years before retirement. Setelah menyelesaikan beasiswa Fulbright, pulang lagi ke Indonesia, terapkan selama 5 tahun. Paling tidak 5 tahun. Jadi jangan gini, misalnya saya pulang tahun 2013, 2015 saya pengen lagi balik ke Amerika, nggak bisa, harus 5 tahun dulu. That's the syaratnya. Nah, ini applicants-nya seperti itu. Kemudian, nah masing-masingnya harus dipahami, harus ada buktinya. Apakah orang yang menerima beasiswa Fulbright itu perfect? Yang penting memenuhi persyaratan, itu syaratnya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, an applicant will be ineligible. Seorang pelamar tidak memenuhi syarat atau ditolak jika dia 1.
an employee. Nah, jadi keluarga Aminef itu nggak bisa. Misalnya ada paman you kerja di USMC atau di US Department of State atau kerja di Aminef, itu nggak bisa melamar visa Fulbright. Yang kedua, sedang studi S2. Misalnya you melamar beasiswa S2, tapi saat sekarang you sedang studi S2, nggak bisa. Misalnya sesatunya Winnie Mambonjol, sedang studi S2 di UNP sekarang ini, di pertengahan studi, lalu melamar beasiswa Fulbright, nggak bisa. Kan currently pursuing another degree, nggak bisa. Yang ketiga, karena nanti kita disuruh memilih. Yang ketiga, menerima beasiswa lainnya pada saat melamar. Fulbright nggak nerima kalau misalnya you ada yang mendapatkan beasiswa LPDP misalnya, dia pengen juga dapat Fulbright, nggak bisa, selesaikan satu-satu dulu. Gitu syaratnya. Kemudian, pursuing another similar program for double degree, itu nggak boleh. Ini maksudnya double degree 2 tahun di UI, 2 tahun pula misalnya dia di Amerika Serikat, itu nggak boleh. Double degree itu nggak bisa. Jadi memang syaratnya memang banyak ya. Makanya disebut beasiswa full, beasiswa pemerintah Amerika Serikat. Nah, lebih lanjut, sekarang kita lihat apa sih syarat-syaratnya untuk melamar, submission. 1, completed application form, including 1 page study objective. Melengkapi application form, 1 halaman study objective. Jadi apa sih tujuan belajar? Yang pertama, ya, study objective. Yang kedua, ini fotokopi nilai TOEFL ITP atau IELTS scores. Kalau nggak punya IELTS boleh, yang penting ada TOEFL ITP. Ini saya waktu itu ikutnya di yang di Jalan Waras Kudus dekat Sari Anggrek, itu ada TOEFL di sana, atau IELTS juga saya pernah ikut. Waktu itu IELTS saya 6,5. Kemudian 2 letters of reference. Nah, ini pada mahasiswa yang sedang S1 sekarang, nanti kalau misalnya mau pengen melamar BPS2 ke Amerika Serikat, kenali mana dosen yang bisa memberikan referensi atau surat keterangan. Kalau saya dulu yang ngasihnya adalah Bapak Ferdinand dan Ibu Ramadhani Ghaffar, dosen saya di UNAN, Bahasa Inggris. Nah, kalau you nanti dengan siapa dosen yang misalnya you sering interaksi dan you bisa ngelihat aktivitasnya di kampus, beliau tahu gitu. Misalnya ketua jurusan atau ibu sekretaris jurusan misalnya, yang tahu dengan aktivitas kita. Kalau misalnya you kerja, boleh dari employer atau juga dosen di universitas boleh. Kemudian kopi dari academic transcript dan diploma in original language and in English translation. Nah, ketika you tamat nanti, kebetulan saya waktu tamat S1 dari UNAN, waktu saya wisuda, saya urus langsung transkrip nilai dan ijazah yang versi bahasa Inggris. Langsung diurus, jadi nggak perlu repot-repot lagi mentranslate di kemudian hari. Nanti ketika tamat dari Winnie Mambonjol, translate ijazahnya. Persiapan untuk itu ya. Kemudian academic transcript ini daftar nilai, kemudian ini diploma, ini sebenarnya ijazah dalam bahasa Inggris. Kemudian KTP, paspor, serta CV. CV update terus, meskipun kita misalnya aktif cuman di dekat rumah, misalnya kelompok pengajian misalnya, atau kelompok pemerhati anak yatim, tuliskan, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi mereka bisa ngelihat, oh yang pelamar ini berarti dia aktif di masyarakat. Dia nggak hanya kuliah saja. Itu tujuan. Kemudian kita lihat lagi. Untuk yang master's degree, mau melamar master's degree selama 1 atau 2 tahun, syaratnya 1, hold a bachelor's degree, harus tamat S1. Misalnya sekarang baru tahun ketiga kuliah, S1, mau ngelamar S2 nggak bisa. Harus tamat dulu S1. Yang kedua, GPA 3, minimal 3 di transkrip nilai, dan TOEFL ITP 550 atau setara dengan IELTS 6, paling tidak. Nah, ini berlatih dari sekarang.
sepertinya pematerinya tadi hilang jaringannya. Kita tunggu sebentar. Sampai bukan Aku ngerti lagi takaran-takaran itu gitu. tanya Orang orangnya dari mancing gitu. Aku kemarin sama Topik kayak dipancing terus. Hari ini enggak. Hari ini. Yang kurang 4.000 ya, ini kembaliannya. Kamu aku enggak. Sama teman-teman lain gimana? Hah? Masih jauh kan, masih Jauh. ya masih jarang ketemu kan. Soalnya kan kamu kan baru sibuk terus juga. Tahu dari mana nih? Gitu. Soalnya kan PR kita itu ya PR kamu. Baik, Bapaknya sudah hadir kembali. Maaf tadi ada gangguan ini, ada gangguan apa? Teknis. Oke, tadi kita lanjutkan ya. Tapi Afwan sebelumnya ini apakah bisa dilihat lagi? Bisa ya? Oke. Udah Pak, bisa Pak. Udah, oke. Nah ini tadi barusan, ini untuk yang syarat master's degree. Kemudian sekarang kita lihat yang ini, ada namanya beasiswa Fulbright Dikti. Syaratnya kalau mau ngambil S3, S2, kemudian have minimum GPA 3, TOEFL ITP 575, dan wajib kembali ke Indonesia setelah tamat. Nih, kalau yang mau ngambil ini PhD. Kemudian ini yang spesifik persyaratannya. Apa tipsnya? Pengalaman saya begini. Pada tahap aplikasi, pertama adalah read and fulfill the requirements. Baca dan penuhi persyaratannya. Ini kebetulan saya ada kalau kita fisik ininya acaranya, saya ada ini brosur dari Fulbright ini Fulbright Scholarships, ada nanti bisa diakses di situs Aminef. Ini juga yang khusus master's degree, kemudian Fulbright doctoral degree PhD, Dikti, kemudian ya yang ini, kemudian ini Dikti funded Fulbright grants. Pertama, baca dan penuhi persyaratan yang ada di aplikasi. Yang kedua, isi application form completely secara lengkap. Dan yang ketiga, attach the required documentation, persyaratan yang diminta tampilkan di aplikasi tersebut. Yang keempat, kirim aplikasi sebelum deadline. Kalau misalnya deadline-nya hari Jumat, kirim hari Senin misalnya, atau kalau deadline-nya hari Senin atau Selasa, jangan kirim hari Jumat, kirim Senin sebelumnya kalau bisa ya, jangan tepat waktu, terlalu nanti takutnya ada delay segala macam. Nah pada saat interview state, nah setelah saya kirim itu tahun 2010 saya mengirim aplikasi beasiswa, tahun 2010 akhir that's my son.
Oh my. Bentar ya, maaf. Nah, pada saat tahap interview pertama, be familiar of the place where interview will take place. Jadi pada saat tahap interview, kenali tempat interviewnya, di mana akan dilakukan interview. Yang kedua, be at the interview venue at least 1 hour before schedule. Biasakan 1 jam sebelum interview kita sudah hadir di sana. Jadi jangan pas-pas mepet-mepet nanti. Itu nanti merepotkan pihak MNF. Yang ketiga, menghadiri interview on time. Of course ya, karena bagi orang Amerika, being punctual is very important. Yang keempat, answer the interview question truthfully. Jawab pertanyaan di interview jujur apa adanya. Waktu itu saya ditanya, apakah pernah jauh dari orang tua? Saya jawab pernah. Waktu itu saya magang di Deplu. Apakah bisa masak? Bisa, ditanya. Apakah sudah biasa mandiri? Sudah, saya jawab. Jadi memang seperti itu, karena hal itu sepele, tapi ternyata penting untuk dilihat di anak ini ngapain. Apakah dia bisa sendiri atau dia perlu bantuan seperti apa. Kemudian kelima, speak clearly, berbicara dengan jelas. Jadi jangan kita berbicara dengan orang-orang yang berbeda latar budaya, tentu kita harus jelas bicaranya. Yang keenam, be relaxed but polite. Santai aja, jangan terlalu tegang. Karena kita diinterview oleh orang-orang yang berpendidikan, yang dari profesor dari Indonesia, kemudian dari pihak Aminef. Jadi relax saja, tapi kita sopan. Ketujuh, setelah nanti kita interview, jangan lupa bilang terima kasih ke interview panel. Thank you very much for your question. I'm so impressed to meet all of you. Kemudian shake the hands, salam, nah, ya, before you leave the room. Ada tuh teman saya tuh yang ini akhwat ya, dia lebih dalam, mungkin karena tidak paham gimana cara orang Amerika itu berkomunikasi, dia terlalu menjaga jarak pada waktu itu. Jadi orang Amerika ini ada apa, what happened. Jadi kita fleksibilitasnya seperti itu. Nanti boleh kalau mau ditanyakan tentang hal tersebut. It's very cultural. Jadi kalau mau lihat informasi lebih lanjut, pengalaman saya segala macam, boleh lihat di situs saya ini, sayedss.com, atau di YouTube saya, karena juga ada beberapa informasi tentang Fulbright di sana. Apa saja pengalamannya? Nah, ini karena 40 menit. Pengalamannya adalah, nah ini pengalaman saya waktu di USA, mewakili Indonesia. Ini ada teman-teman dari berbagai negara. Ini ada yang dari Maroko, dari India, Amerika, Jepang, kemudian dari Cina juga. Ini dari Ghana, India, beberapa dari negara lain. Kemudian ini juga saya berteman ikut Islamic Student Body at SIUI. Jadi jangan berpikir tidak ada perkumpulan mahasiswa Muslim di Amerika Serikat, ada, dan kampus-kampus itu mensupport mereka untuk berkembang. Kalau informasi beda lagi ranahnya. Kalau ini mahasiswa memang disupport oleh kampus. Ini saya teman-teman dari Maroko, ada dari Nepal, ada dari Bangladesh, dan ada yang dari Pakistan. Ini Pakistan, India. Ini teman-teman saya yang di sana. Muslim semuanya. Mereka yang nganterin saya ke sholat Jumat. Kalau Idul Fitri mereka yang jemput karena saya nggak punya mobil. Kemudian pengalaman lagi. Nah ini waktu seminar internasional di Wisconsin, Madison. Nah, ini International Conference on Asian Languages. Ternyata bahasa Indonesia sangat dihargai di Amerika Serikat. Mereka sangat mensupport. Bahkan saya membawakan puisi ini, puisi yang kisahnya tentang Siti Nurbaya itu, Adia Mandi Denai Manyawa. Adia seperti itu ada puisinya. Mereka pengen tahu belajar tentang budaya Minangkabau. Itu sebabnya dengan belajar bahasa Inggris kita bisa share dengan mereka tentang budaya Minang.
Kemudian pengalaman berikutnya ini contohnya saya membawakan tari ranta di kampus waktu acara International Night Event. Nah, jadi menari, nggak pernahnya saya menari, tapi akhirnya belajar bisa fokus, insya Allah bisa. Nah, bagi yang perempuan mahasiswi meskipun ya istilahnya pakai jilbab dalam, tapi belajar juga lah seni. Jadi dengan punya seni itu kita bisa memberikan lebih secara budaya kita bermanfaat bagi orang, tidak melanggar yang hal-hal yang positif. Kemudian pengalaman lagi nih contohnya. Nah, jadi yang saya bilang tadi di awal, beasiswa Fulbright ini tidak hanya studi saja, kita juga promosi tentang budaya kita seperti apa. Ini saya bawa beberapa display International Week Event tentang Minangkabau Culture, budaya Minangkabau. Ini ada brosur-brosur dari Dinas Pariwisata yang saya minta waktu itu, dan juga ada buah tangan ini ya, handicraft di Silungkap saya beli sengaja, saya prepare, dan juga video tari Minang. Jadi mereka banyak bertanya, contohnya gini, kenapa sih bangunan Minangkabau itu runcing-runcing seperti itu? Mereka menanya dalam bahasa Inggris. What does it mean? Why did you do that? Misalnya. Kemudian, why did the dancers use plate? Kenapa sih pakai piring? Apa maksudnya seperti itu? Jadi kita punya jawabannya. Kan belajar budaya alam Minangkabau waktu SMP. Pengalaman berikutnya, sebenarnya banyak ya. Ini khusus Fulbright-nya sendiri, kita dikumpulkan sesama penerima beasiswa Fulbright dari berbagai negara. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Kanada, ada yang dari Gaza, ada Palestina, ada yang dari Prancis, Finlandia, kemudian dari Myanmar, dari Filipina, dari Kazakhstan, Kyrgyzstan, dari negara-negara Eropa berkumpul di sini. Kita mengadakan yang namanya community service. Ini saya pergi waktu itu di Denver, Colorado. Jadi kita pun dilihat gimana sih kita berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain. Ternyata basically everyone is the same. Hampir sama, kita sama sebenarnya. Basically happy, everyone looks so happy. Nih, bagaimana kita membawakan diri aja lagi ke dalam perbedaan yang ada. Itu yang inti dari beasiswa Fulbright itu. Jadi nggak hanya studi, nggak hanya belajar, kita membawa negara Indonesia ke pergaulan seperti itu, ke teman-teman sana. Mungkin wadahnya ya Fulbright. Ini beberapa teman-teman dari Indonesia, kita di Denver, Colorado. Ini Ibu Hasnul Johar, sekarang udah balik dari Inggris ya, Sheffield, dan saya belajar literatur. Ini teman-teman yang juga penerima beasiswa Fulbright. Kemudian, nah ini tempat saya tinggal. Kalau ditanya, it's a very nice place, tempat yang sangat bagus. Pada waktu musim salju, nggak pernah saya lihat salju di Padang, di Jakarta, Bandung nggak pernah. Jadi ngeliat salju pertama kali, I was so exciting. Jadi saya keluar lari-lari, pegang salju. Orang Amerika ngelihat, what are you doing? Apa sih yang kamu lakukan itu, katanya. Nah, well, intinya so many stories to be told after experiencing living in the United States. Student, banyak kisahnya yang bisa kita lihat, dan sampai sekarang the stories are still alive and I can feel that such experience creates a lasting memory. Dan yang tentang beasiswa Fulbright, tiap tahun persyaratannya remain consistent, sama. Biasanya bulan Februari atau bulan Maret deadline pengiriman application-nya. Nanti setelah itu baru yuk kirim semuanya dokumennya sebelum deadline. Okay. Alright, so if you have any question, ada pertanyaan silakan. Tapi jawaban saya purely my perspective, pengalaman saya pribadi, dan juga tidak merepresentasi Amineh, IAI, or Department of State, atau pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan Fulbright Scholarship di Indonesia atau di Amerika Serikat. Oke, saya stop share, atau saya kembalikan ke moderator. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan pengalamannya selama di Amerika. Sungguh pengalaman yang sangat berharga untuk kami yang mendengarkan. Oke, baik kepada peserta. Kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan tulis di kolom chat. Baiklah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Dari Adi Pratama, pertanyaannya, saya mau bertanya, waktu Bapak daftar beasiswa S2 ke Amerika, apakah ada biaya administrasi? Baik, itu pertanyaan pertama, Pak. Oke. Ini kita langsung jawab atau kita kumpul atau gimana ini? Oh, kita kumpulkan dulu ya, Pak. Saya catat ya. Baik. Itu pertanyaan pertama, Pak. Baik, pertanyaan kedua. Apakah kalau sudah diterima beasiswa di Amerika, sudah mendapatkan benefitnya, misalkan uang saku, tempat tinggal? Itu masih pertanyaan dari Adi Pratama ya, Pak? Adi Pratama. Iya. Oke, selanjutnya Pak. Pertanyaan dari Geska Sandy Natania. Saat interview, apakah kita wajib punya skill leadership? Dan skill apa saja yang harus kita punya untuk mendaftar beasiswa ke Amerika? Boleh diulang ini yang Geska? Baik, saya ulang lagi, Pak. Saat interview, apakah kita wajib punya skill leadership? Dan skill apa saja yang harus kita punya untuk mendaftar beasiswa ke Amerika? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Pak. Kita ambil pertanyaan Nurul Sutria Ismail. Pertanyaannya, setelah di Amerika, apakah ada kesulitan yang Bapak alami? Jika ada, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Baik, kita cukupkan pertanyaannya, Pak. Pertanyaan pertama, apakah ada biaya administrasi? Kalau biaya administrasi yang dimaksudkan mengirimkan uang, tidak. Jawabannya tidak ada biaya administrasi. Bahkan nanti ketika, berarti langsung saya jawab pertanyaan kedua, diterima beasiswa, apakah terima benefit sebelum berangkat? Jadi begini, pada tahun 2010 itu saya mengajukan beasiswa, permohonan beasiswa
lalu seleksi oleh Aminef, dan alhamdulillah saya dihubungi oleh pihak Aminef melalui telepon. Saya masih ingat Ibu Isye. Jadi beliau menelpon begini, selamat siang Bapak Said, apakah Bapak melamar beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat? Kata beliau waktu itu saya baru pulang kerja. Jadi saya jawab, iya benar, maaf ini dari mana? Ini saya Bu Isye dari kantor Aminef, katanya Bapak terpilih sebagai salah satu kandidat dari Fulbright, apakah Bapak lanjut? Jadi ditanya dulu seperti itu, konfirmasi ke kita. Lalu saya jawab, iya. Nah gitu ya. Nah jadi setelah dokumen kita itu diseleksi, lalu kita kan diundang interview. Nah yang amazingnya adalah untuk interview itu kita diberikan tiket pesawat gratis. Itu yang amazingnya waktu itu. Jadi langsung jadi principal candidate, kandidatnya saya dikasih tiket pesawat ke Jakarta, PP, Jakarta Padang, Padang Jakarta. Cuman waktu itu nginap ya saya sendiri, nggak masalah, belum ditentukan oleh Aminef. Jadi sudah dapat benefit. Nah jadi justru sebenarnya kita lulus ya itu kita sudah nerima benefit tiket PP Jakarta Padang. Nah setelah interview, lalu saya kan pulang ke Padang tuh, seleksinya kan berjalan di Jakarta. Lalu ternyata nama saya lulus seleksi interview. Nah setelah selesai seleksi interview, saya disuruh lagi ikut namanya tes TOEFL dan GRE. Lagi-lagi Aminef ngasih tiket lagi. Jakarta Padang, Padang Jakarta, TOEFL. Berarti udah berapa kali naik pesawat tuh? Pertama waktu untuk interview PP 2, kemudian PP lagi udah 4 per kali naik pesawat. Habis itu tes GRE, udah kasih lagi tiket PP lagi. Sampai akhirnya sampai ujung-ujungnya sampai berangkat. Bayangkan itu support dari Aminef untuk lar yang menurut mereka punya potensi bagus sebagai Fulbright Scholar. Jadi bagaimana meyakinkan mereka nih ya, Adi Pratama, beasiswa Fulbright ini. Jadi nggak ada biaya administrasi, kita benar-benar full melamar beasiswa prestasi dari yang telah kita kerjakan selama ini. Nah, gitu ya untuk saya menjawab untuk Adi Pratama. Sebelum berangkat kita dikasih benefit, pada saat setelah berangkat juga dikasih uang saku di perjalanan. Saya waktu itu dikasih sekitar 2.750 US dollar untuk perjalanan. Nanti dikasih lagi nanti tiba di Amerika, 1.160 dolar waktu itu. Lumayan kalau dilihat dari rupiah lumayan besar ya. Nah kemudian saya jawab pertanyaan dari GSK. Saat interview skill apa saja? Nah, yang harus kita pahami saat interview adalah pada saat saya interview itu kita harus punya skill percaya diri, harus self confidence-nya harus bagus. Yang kedua kita biasakan connect dengan interview panel. Kalau misalnya ditanya dalam bahasa Inggris, saya jawab dalam bahasa Inggris. Jadi jangan jawab bahasa Indonesia. Ada waktu itu pengalaman saya dari US Embassy, ada profesor dari Amerika, ada profesor dari Indonesia. Jadi mereka yang akan melihat skill pertama, skill yang dilihat adalah skill bahasa Inggris. Yang kedua, skill bidang studi kita. Kebetulan saya sastra Inggris, saya paham apa yang saya tulis. Jadi apa yang diaplikasi ditanya lagi. Yang ketiga, skill leadership dalam artian nanti ditanya apa sih sudah dikerjakan sebagai mahasiswa gitu. Kemudian skill yang perlu kita perhatikan lagi ada skill interpersonal, kemampuan kita berkomunikasi antar pribadi interpersonal. Itu terlihat nanti pada waktu kita di interview. Oke, mudah-mudahan membantu. Kemudian pertanyaan dari Nurul, kesulitan yang dialami, cara mengatasinya. Kesulitan saya alami pertama kali adalah culture shock. Sebulan pertama saya tiba di Amerika itu benar-benar kepala saya ini seperti melayang-layang. Waktu itu gini, saya tiba landing dari Los Angeles, masuk ke Atlanta, Georgia, tiba di port entry-nya sendiri gini, dikasih tiket oleh Aminef Padang, Jakarta, Jakarta Jepang, Narita, dari Narita Los Angeles di California,
Habis itu dari sana masuk lagi Atlanta, Georgia, baru sampai ke St. Louis. Malamnya dijemput oleh ada petugasnya sampai masuk ke rumah itu malam. Lalu tidurlah saya malam itu kan. Nah, jadi saya pikir masih di rumah. Pas saya bangun pagi, saya cari lontong, bakwan nggak ada. Lalu saya shock, oh ya saya kan di Amerika. Nah itu kesulitannya. Jadi harus pandai masak, itu cara mengatasi. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kesulitan berikutnya yang saya bukan kesulitan ya, tapi agak hambatan, yaitu ketika bertemu orang-orang dari negara-negara lain pertama kali. Pokoknya bulan-bulan pertama itu berproses. Ada perempuan yang pakaiannya ya seperti itu, ada yang kontras banget. Tapi kemudian saya belajar, oh ya, belajar mengapresiasi ya ini budaya orang berbeda. Kemudian kesulitan berikutnya adalah kalau kesulitan belajar, kita rajin bertanya sama profesor. Awalnya saya cukup diam di kelas, tapi kemudian ada teman saya bilang gini, kamu jangan diam-diam aja, tanya profesornya. You have to ask. Ya saya tanya terus, rajin bertanya. Akhirnya dapat nilai bagus dari profesor. Dan kesulitan kalau finansial, alhamdulillah kalau Fulbright itu mengcover semua kalau finansialnya. Apa lagi kesulitannya? Mungkin kangen keluarga ya, homesick, udah 1 tahun, kangen keluarga, tahun kedua kangen, tapi harus makanya dicari kesibukan. Nah, tuh. Alhamdulillah sih sejauh ini ya paling kesulitan terlalu banyak, saya fokus studi on campus dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Tapi memang ada sih beberapa cara mengatasinya ya kita speak up. Oh ya, kesulitan lainnya adalah makanan, tapi harus pandai masak. Cara mengatasinya. Yang kedua, iklim. Pertama kali salju itu dingin sekali, saya nggak punya jaket. Pertama kali saya masuk aja ke rumah kaos kedinginan, oh kayak gini rasanya salju. Belum punya jaket, akhirnya beli jaket seperti itu ya, yang sifatnya umum. Kemudian ya mudah-mudahan bisa terjawab ya, Nurul. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak sudah menjawab ketiga penanya. Kita lanjut ke sesi kedua Pak, karena waktu kita masih 30 menit lagi. Kita persilakan kepada peserta jika ingin bertanya. Kita beri kesempatan 3 pertanyaan. Chat pertanyaannya dibuat di chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Oke. Pertanyaan pertama dari Ziko Vakanidio. Maaf. Pertanyaannya, apakah beasiswa Fulbright ini cukup kita mendaftar beasiswanya saja atau sepaket dengan university, atau kita sebelumnya harus daftar American University dan dapat LOA? Maaf, tolong di-mute. Baiklah, saya ulangi lagi Pak, maaf. Ya, boleh. Apakah beasiswa Fulbright ini cukup kita mendaftar beasiswanya saja, sepaket dengan university, atau kita sebelumnya harus daftar American University dan dapat LOA dulu baru bisa lulus beasiswanya? Baik, itu pertanyaan pertama dari Ziko. Okay. Pertanyaan kedua, oke, kita pertanyaan dari Syifa Kairunisa. Apakah beasiswa Fulbright juga menyediakan host family di US? Oh, oke. Untuk pertanyaan ketiga, dari Angga Pri,
yang pernah Bapak alami selama di Amerika? Oke. Baik, Kak. Kita cukupkan untuk 3 pertanyaan ini. Silakan dijawab, Pak. Terima Pertanyaannya, terima kasih Fitri Dewiana. Pertanyaannya very exciting ya, very exciting for me, sangat menarik. Pertama, apakah beasiswa Fulbright termasuk kampusnya atau LOE? Nah, jadi saya banding-bandingkan, ada namanya beasiswa LPDP, ada beasiswa student, beasiswa ke Amerika Serikat. Nah, kalau yang Fulbright, dalam pengalaman saya, kalau kampus itu bukan kita yang melamar. Jadi kalau Fulbright scholarship ini, kita lulus dulu, diterima dulu di beasiswa Fulbright-nya. Baru bukan kita pula yang melamar ke kampus. Nah, jadi berdasarkan portofolio yang dimiliki oleh kandidat ini nih, misalnya Fitri Wiana misalnya ya, kirim aplikasi lalu dianggap sudah interview, sudah menerima beasiswa Fulbright. Lalu dokumennya dikirimkan ke 5 universitas yang ada di Amerika Serikat yang cocok dengan profilnya Fitri misalnya. Jadi bukan kita melamar, jadi tidak perlu LOE. Kalau yang ke Australia, beasiswa PDP misalnya kan diminta unconditional LOE. Jadi kita udah terima dulu di kampus, baru urus beasiswa. Kalau ke Amerika Fulbright ini beda. Lulus dulu Fulbright-nya, udah settle beasiswanya, baru kita melamar. Nah, cuma kadang-kadang gini, ada diskusi dengan teman-teman sama di grup Aminef. Kadang-kadang gini, beasiswa Fulbright-nya sudah diterima, tapi ternyata di beberapa kampusnya yang nggak menerima gitu. Nah, ada beberapa kasus, tapi itu sangat jarang sekali. Jadi memang sangat digarang ya. Itu pertanyaan yang pertama untuk Ziko. Jadi memang sepaket dia. Kita melamar beasiswa, lulus diterima beasiswa Fulbright, lalu nanti kita gini, dipertemukan dengan 5 kampus, jadi mana kampus yang menerima, nah di situ kita studi. Jadi kita nggak bisa, misalnya saya pengen American University atau misalnya pengen Harvard atau pengen Universitas Stanford misalnya, ya dicocokkan dulu dengan profil kita gitu. Nah, satu lagi untuk kampus di Amerika Serikat sifatnya ada yang private, ada swasta, ada yang sifatnya milik state atau public. Setiap kampus punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati. Misalnya saya studi di SIUI, di bidangnya ini ternyata dia menonjol dibandingkan kampus yang lainnya. Kalau Harvard menonjol di bidang ekonomi, misalnya kan, akuntansi. Kalau kampus Ohio menonjol di bidang humanities atau sejarah. Jadi beda-beda kampus, beda-beda keunggulan seperti itu. Nah, yang kemudian mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ziko. Yang kedua, pertanyaan Syifa Khairunisa, apakah menyediakan host family? Iya, sangat menyediakan. Dan host family-nya apa ya? Justru karena host family tersebut rasa kangen pulang ke Indonesia jadi bisa berkurang. Paling senangnya kalau ketemu sama host family, kita gathering acara Thanksgiving, kemudian Halloween, kemudian acara family gathering seperti itu. Nah, jadi bentar, host family ya, menyediakan host family. Nanti kita diundang setiap weekend atau sekali sebulan untuk diskusi, untuk saling berbagi informasi kendala apa sih yang dialami gitu. Nah, jadi dan juga menggunakan bahasa Inggris aktif dengan mereka. Dan kita juga langsung belajar, oh jadi begini ya cara ke keluarga Amerika kan, misalnya dinner, kemudian makan malam seperti itu ya. Nah, itu Syifa Khairunisa ada, mereka menyediakan host family. Kalau yang beasiswa Fulbright, kalau yang dengan uang pribadi rasanya saya kurang pernah mendengar host family, tapi kalau yang beasiswa Fulbright mereka bisa menyediakan host family untuk support secara emosional bagi pelajar dari Indonesia dan dari berbagai negara lain.
Mudah-mudahan bisa menjawab Syifa. Saya langsung pertanyaan ke Anggapi ya, Anggapi. Pengalaman menarik di USA. Bagi saya setiap hari di Amerika Serikat itu menarik. Pertama belajar masak sendiri, belajar bikin spaghetti sendiri, belajar nasi goreng sendiri, mie goreng sendiri. Kemudian tapi dari semua yang menarik, yang paling berkesan bagi saya itu acara International Nights. Ini malam internasional, ini bukan malam gitu enggak, tapi acaranya formal. Setiap pelajar dari berbagai negara ikut serta menampilkan budaya dari negara mereka. Nah, itu yang membuat saya terkesan. Ada pelajar dari India membawakan Deepavali seperti itu. Pernah dengar Deepavali? Saya ngelihat, oh ini ya ternyata. Yang dari Irish, Irlandia, yang sepatu bunyi-bunyi gitu. Nah, itu saya lihat itu. Ada yang dari Cina, seperti di foto tadi saya lihat kan, nah itu berkesan. Jadi ternyata di luar dari pergaulan di Padang, di Jakarta dengan teman-teman sesama orang Minang, sama orang Indonesia, di luar sana ternyata ada dimensi lain yang misalnya di sini. Kalau di sini badannya gemuk, hitam, pasti diketawain. Kaliang, Gapua. Suka dicemooh kan? Kalau di sana, di Amerika itu yang saya lihat, mereka saling menghargai, nggak boleh ternyata. Ternyata yang dihargai itu di sana adalah attitude, sikap, bukan penampilan. That's one thing yang membuat saya terkesan tinggal di sana. Dan kalau di kita kan ada istilah kepo. Di sana kayaknya nggak ada yang kepo-kepo itu. Yang stalker itu penasaran sih sama urusan orang. Itu menariknya di sana. Tapi mungkin lalu ya masuk ke ranah pribadi teman-teman yang lain. But at least, ya itu yang bagi saya berkesannya adalah bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara yang ternyata apa yang didengar di TV dari berita dengan kenyataannya kadang-kadang berbeda. Ketemu dari makanya seperti saya dari Indonesia, saya Muslim, mereka pikir ada yang bertanya, are you going to have 4 wives? Misalnya, apakah kamu akan punya 4 istri? Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget. Karena mereka belakangnya beda. Gitu. Nah, jadi that's pertanyaan jawabannya buat Anggapi ya. Nah, kembali ke moderator, Fitri. Baik, Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat menarik, Pak. Karena pertanyaan sesi sudah habis, bagaimana kalau misalkan kita buka sesi diskusi tatap muka, gimana, Pak? Diskusi apa? Diskusi tentang Fulbright Amerika ini secara tatap muka. Oh, gimana? boleh. Baiklah. Kita persilakan kepada peserta untuk mengaktifkan videonya bagi yang ingin memulai diskusi atau ingin. Baiklah. Baiklah, kita persilakan kepada Maharani. Atau ada yang ingin menyampaikan pengalamannya sudah mendaftar? Izin moderator. Baiklah, silahkan. Oke, mohon maaf Pak, mau nanya Pak. Mungkin kalau seandainya kita berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi di US, di Amerika, kan itu kebanyakan teman-teman kita yang Muslim itu kan pengaruh tuh nama orang untuk masuk ke negara tersebut. Nah, dari pengalaman Bapak ada ketemu nggak sih kalau seandainya, karena kan kalau saya lihat nih nama Bapak sendiri kan mungkin bisa menggambarkan seorang Muslim itu pengaruh nggak masuk Amerika gitu Pak?
oke. Ya contoh seperti Islamophobia gitu Pak. Oke, oke, oke. Sip, sip, Terima sip. kasih Pak. Ini langsung saya terima kasih. Ini siapa namanya ini? Nama saya Hai Pak. Oh, Iya. ini wajahnya oke, tapi nggak apa-apa, Hari. Mending saya langsung jawab, Fitri. Langsung jawab aja. Langsung aja Pak, nggak apa-apa. Oke, oke. Sip. Oke, kalau tentang Islamofobia, ini sebenarnya jadi dipisahkan ya di antara dua. Ada terjadi di antara people to people dengan G2G. G2G ini government to government. Kalau di tingkat pemerintah, mereka biasanya ada namanya badan intelijensi, bisa mencek siapa sih orang yang akan masuk ke Amerika Serikat. Jadi itu pertama bermulai dari US Embassy di Jakarta. Nanti ditanya, meskipun nama saya Syahid Sandy Sukandi, kan Syahid kan Islam. Nanti dari kitanya dilihat identiknya, orangnya seperti apa, namanya. Kalau hanya nama saja, berarti kan istilahnya blind review. Kalau saya pernah dengar nama-nama misalnya Hambali gitu-gitu ya, nama-nama ya yang pelaku-pelaku seperti itu, memang satu sisi ada computer database, kalau ada nama orang seperti itu langsung ditanyakan. Tapi kan mereka sekarang sudah dihukum mati. Jadi dianggap ini ya. Dan kita punya historical record. Nah ini buat mahasiswa ini, makanya jangan sembarangan posting di online. Sarannya kalau memang tentang Islamofobia. Terus jangan misalnya ikut grup-grup yang nggak jelas, misalnya mengatasnamakan Islam, tapi kemudian di dalamnya mendiskusikan hal-hal yang terlalu sensitif untuk dibahas. Nah, jangan ikut grup seperti itu. Jangan hal-hal yang misalnya di Facebook, di WA, atau di Instagram yang bisa membuat orang berpikir agak beda gitu. Yang biasa aja santai. Seperti itu. Jadi, nah kalau kembali ke Islamofobia, masuk ke Amerika Serikat, sekarang, kalau untuk kondisi sekarang ya tergantung kondisi suasana politiknya juga. Tapi dari pengalaman saya, yang penting itu gimana kita membawakan diri. Kalau misalnya perempuan pakai jilbab contohnya, jangan kayak gini, apa ya, kita kan mau bertemu sama orang yang notabene nggak terlalu paham Islam. Nah, kita paham Islam. Nah, gimana cara kita dipahami oleh mereka tanpa mereka berpikir yang aneh-aneh. Contoh misalnya, kalau Islamofobia, kalau perempuan pakai cadar, terus hitam-hitam semua, maka itu masih negatif. Masih beberapa sekali masih negatif. Nah, gimana kita mengasosiasikan, karena di awal tadi saya bilang, menjadi Fulbright Scholar itu berarti kita menjadi jembatan antara dua budaya. Kita nggak kehilangan identitas, tapi tetap kita berpegang pada Islam, cuman Islam yang sifatnya apa ya, lebih kalau dibilang moderat nggak juga, lebih sesuai dengan zamannya tanpa kehilangan jati diri sebagai Muslim. Itu pesannya. Insya Allah banyak kok sekarang yang bisa pakai jilbab kan, tapi seperti misalnya Fitri jilbabnya nggak apa-apa, fine. Atau seperti misalnya itu fine, nggak apa-apa. Nah, jadi ada tingkat personal yang mereka lihat seperti itu. Jadi don't worry lah, meskipun ada Islamofobia, tapi kayaknya nggak usah, kalau kita nggak ada ngerasa aneh-aneh, aman. Oke, terima kasih Hari pertanyaannya. Silakan kalau ada mau tanya lain. Iya, aku pengen ngomong itu. Aku pengen ngomong itu. Ya, boleh silakan. Pak, di sini saya menanyakan kan sebagaimana pengalaman Bapak di Amerika gitu kan. Nah, sini saya menanya tentang kurikulum pendidikan yang ada di Amerika. Yang mana sebagaimana kita ketahui kurikulum yang ada di Indonesia itu sudah berubah-ubah. Jadi bagaimana kurikulum yang ada di Amerika tersebut, Pak? Apakah ditentukan dan siapa yang menentukan kurikulum tersebut? Oke. Oke, kalau pendidikan, setahu saya itu tadi kita melamar beasiswanya nanti ditanya mau bidang studi apa yang akan kita pilih gitu ya. Jadi nanti ada nggak di Amerika? Misalnya kalau bidang studi kedokteran itu nggak boleh beasiswa Fulbright. Kedokteran yang menggunakan manusia sebagai objek nggak boleh.
Kalau kurikulum pendidikan di Amerika Serikat ini kita akan bermanfaat bagi Indonesia. Itu pertama. Meskipun di Indonesia kurikulum pendidikan yang berubah-ubah, perlu diketahui bahwa Amerika itu jauh lebih maju dibandingkan kita. Nah, jadi makanya strateginya untuk kurikulum pendidikan kita fokus ke apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Misalnya contoh, Mbak Elida Saragi, misalnya seorang guru. Guru bidang studinya apa misalnya, PPKN kah, Bahasa Indonesia, atau geografi kah. Nah, kita lihat teks zaman sekarang. Contohnya digital. Jadi, coba lamar beasiswa Fulbright, kaitkan antara digital dengan bidang studi kita seperti itu yang ada di Amerika. Nah, nanti insya Allah ada besar kemungkinan mereka akan mengundang untuk interview. Itu contohnya. Jadi kita misalnya ternyata nggak ada di UNAN, nggak ada di UNP, nggak ada di UGM, juga nggak ada di UI. Jadi yang benar-benar spesifik seperti itu. Oke. Ya, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Apa cukup Mbak Elida? Silakan kalau mau ditanyakan lagi, boleh. Nah, izin Pak. Halo. Ya, silahkan. Oke Pak, nama saya Ginovar dari Maninjau. Nah, beberapa tadi paparan dari Bapak, ada beberapa yang mau saya tanyain Pak, gitu kan. Yang pertama, kan kita biasanya tuh yang saya tahu atau yang saya pernah dengar, ada beberapa teman-teman di luar itu kadang-kadang ada yang ambil untuk time Pak, kerja separuh waktu sambil kuliah kerja gitu. Nah, kira-kira di Fulbright bisa nggak Pak? Mungkin ada yang mau saya tambahkan terkait dengan Islamofobia. Ini tentang kalau sekarang yang lagi update itu masalah kulit hitam, race, ya, di sana kita akan dikenal sebagai people of color. Nah, jadi orang berwarna istilahnya people of color nanti cuman kalau misalnya ingin berkomunikasi sama orang kulit hitam atau orang kulit putih itu ya bilang aja I just arrived here, saya baru datang, kalau saya ada salah ngomong please let me know, seperti itu caranya, please let me know. Kalau misalnya saya pernah sholat di Pusaka, masjid jauh dan azan tuh nggak ada, bukan azan nggak ada, tapi suara azan itu nggak pernah terdengar di tempat saya tinggal. Jadi makanya jam tangan itu nggak pernah lepas dari tangan saya itu, jam-jam berapa aja sholat. Kemudian pakai alarm. Dan azan kalau Jumat, ada beberapa minggu saya sholat Jumat nggak ke masjid. Karena ternyata saya cari-cari di mana masjid terdekat melalui Google, jauh ternyata sekitar 7 km dari tempat tinggal, sekitar 7 kilo, itu butuh naik mobil. Alhamdulillah, karena berteman sama Muslim Student Association, ada teman-teman itu yang menjemput dan mengantarkan ke masjid. Namanya masjidnya Al-Ghuraba, di Edwardsville. Di Ahmad dan beberapa teman lainnya seperti itu. So, kalau di sana itu apa ya? Kalau di sini kita kan sama ya, orang Minang. Sudah tahu aja mana yang boleh dibilang dan nggak boleh dibilang. Kalau di sana bermacam-macam orang yang datang, tapi kalau
yang ketemu sesama teman-teman dari negara-negara yang Muslim, biasanya komunikasinya lebih cepat masuk. Kalau yang dari pelajar Amerika, ada beberapa yang enak diajak ngobrol, dan mereka itu juga sibuk. Ternyata nggak ada yang kongko-kongko kayak gitu, nggak ada. Mereka bukan tamat sih, setelah jam kuliah, ada yang kerja di kafe kampus, ada yang kerja di kantin kampus, kemudian ada yang kerja di luar kampus. Jadi mereka kuliah itu sembari cari uang. Yang saya pahami seperti itu. Ada yang menjadi student army, dia ikut tentara, tapi juga sambil kuliah. Ada yang sambil kerja di bengkel mobil. Kita kan namanya bengkel, kesannya kan remeh banget bengkel. Tapi di sana dihargai loh, otomotif, sambil kuliah begitu. Jadi bagi saya biasa melihat, wah ternyata mereka sambil kuliah sambil cari uang kerja gitu. Jadi waktu mereka tuh nggak ada terbang percuma, dan hari Minggu, Sabtu Minggu itu benar-benar full untuk weekend, liburan gitu. Senin sampai Jumat full dia kerja. Sabtu Minggu weekend, menikmati waktu luang seperti itu. Nah itu yang to me it's very exciting to know that. Sesuatu yang nggak nampak saya lihat di Padang kuliah masih dibantu orang tua ya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Boleh silakan, mau ada yang ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Izin Kak, tanya Kak. Ya boleh. Oh siapa dulu ya? Ya, boleh silakan. Oh mungkin saya dulu Pak ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Jadi perkenalkan saya Angga Prianto. Mungkin saya agak telat masuknya ya. Tiba-tiba masuk terus pembahasan terkait Islamofobia kayak tadi itu. Jadi saya sedikit memberikan pengamatan saya maksudnya terkait Islam di Barat sendiri. Jadi Islam di Barat itu kan terkenal keras, teroris, sehingga mengibatkan orang di Barat itu takut terhadap Islam. Jadi yang kami di Barat itu terkait hal-hal negatif yang tampak. Suaranya hilang lagi. Oh, maaf nggak kedengar ya suara saya. Iya, Mas. Halo? Masih terdengar. Oh, masih ya? Iya, langsung. Masih aja. Bapak may terdengar suara saya? Oke, ya. Terkait tadi itu, pemahaman di Barat terkait Islam kan lebih condong ke negatif ya, kayak terorisme. Terus bagaimana ini ketika kita sudah... Oke. Oh, ketika kita sudah memberi... Tunggu sebentar, Adi, siapa namanya? Ditulis saja di komen. Oh ya. Di chatting, oke. Sebelum itu ada yang mau bertanya dari Haji Novar, dipersilakan. Sementara nanti dilanjutkan oleh yang tadi. Apa bapaknya udah aktif Kak? Ya udah bisa saya bertanya Kak? Ini dengan Haji Novar. Iya, Haji Novar. Oke, silakan. Nah, jadi mau nanya Pak, tadi kepotong pertanyaan saya. Kan ada sih beberapa teman yang saya dapat cerita. Nah, beberapa di kampus luar tuh, mereka ada yang bisa kerja part-time gitu, Pak. Nah, kira-kira untuk yang program Fulbright ini, ada nggak Pak? Atau bisa nggak kerja part-time atau full-time? Mungkin itu aja sih pertanyaannya Pak. Makasih Pak. Silahkan, Hadi Novar ya.
This Iya, very bagaimana Pak? quick. Ya, boleh tanyakan. Pertanyaan dari Haji Novar, Pak. Ya, boleh. Atau mungkin kalau di saya nggak terdengar nih suaranya. Oke, pertanyaan Haji Novar itu ada temannya yang mengikuti kerja part-time. Apakah di Ya. Fulbright Scholarship Amerika ini bisa melakukan kerja part-time? Oke. Kalau untuk kerja part-time, sayangnya nggak boleh. Tidak diperbolehkan untuk kerja part-time. Kenapa? Karena beasiswa Fulbright ini sudah diukur untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Jadi SPP kita nggak perlu bayar lagi, sudah dibayarkan oleh beasiswa Fulbright. Kemudian pada waktu itu kalau yang saya terima sebulan sekitar 1.160 US dollar 1 bulan. Jadi kalau dirupiahkan sekarang anggaplah $1 itu 10.000, berarti 11.160.000 1 bulan. Nah, di sana ya. Nah, tapi biaya hidupnya itu US dollar dan rupiah. Makanya kita tidak diizinkan part-time. Nanti takutnya orientasinya malah ke uang lagi, dapat beasiswa Fulbright. Malah mencari uang. Jadi bukan ke sana ya, kita tujuan beasiswa Fulbright itu untuk memberikan kesempatan pelajar Indonesia studi di Amerika Serikat. Jadi masalah finansial itu sudah di-cover oleh Fulbright, tinggal lagi gimana si pelajarnya menggunakan uang. Nah, memanajemen uang. Mau maupun di beasiswa, kalau nggak pandai mengaturnya nanti ya selalu nggak cukup. Kalau saya alhamdulillah pulang dari Amerika Serikat ada tabungan, bisa banyak manfaatnya, bawa keluarga jalan-jalan, misalnya banyak. Tinggal kita bagaimana pandai-pandai menggunakan uangnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, nggak boleh part-time. Kerja part-time nggak boleh. Baik Pak, terima kasih Pak karena waktu kita sudah ya. 21.30. Mungkin ke closing Ya. statement aja Pak. Untuk pertanyaan dari Adi Pri tadi, mohon maaf kita skip dulu. Mungkin lain kali kita bisa adakan diskusi. Dipersilakan kepada Bapak untuk closing statement. Oke, terima kasih. Closing statement-nya pertama, beasiswa Fulbright ini programnya banyak, ada program master, doctoral degree untuk dosen yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dan tujuan beasiswa Fulbright ini tidak hanya untuk studi di Amerika Serikat, tapi juga bagaimana kita membawa nama Indonesia di Amerika Serikat, berteman dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang negara dan budaya. Jadi bertemu dengan orang yang gayanya emo misalnya, atau serba hitam, gothic, nggak perlu kita harus seperti itu. Itu closing statement saya. Jadi be yourself, kalau you Muslim, be yourself, kalau you Muslimah, be yourself. Justru mereka akan pengen tahu dari kita tentang Indonesia dan juga tentang Islam, mungkin versi orang Indonesia seperti itu ya. Oke. Ini nah, jadi itu closing statement-nya. Kemudian closing statement-nya berikutnya adalah setelah dari negeri orang nanti melihat semua yang luar biasa, teater yang luar biasa, yang mungkin belum ada di Indonesia, kita harus ingat bahwa sebagus-bagusnya negeri orang, lebih bagus negeri kita sendiri. Kita yang bangun, kita yang mengembangkan, kita yang memajukan. Belajar dari negeri orang boleh, bisa kembangkan Indonesia. Karena Indonesia masih butuh pelajar-pelajar yang berdedikasi, berkomitmen untuk Indonesia, dan juga yang memang mau mengembangkan diri demi Indonesia. Sampai ke generasi seterusnya. Oke, kembali. Terima kasih Fitri.
Baik Pak, terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Semoga saya sendiri dengan peserta yang sudah menyimak mendapatkan ilmu baru yang telah dijelaskan Bapak berdasarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah kata dan masalah teknisi. Kami sebagai panitia juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Silakan yang mau live boleh live. Bapak terima kasih banyak. Untuk sertifikat akan dikirim maksimal 5 hari setelah acara ini. Oke. Untuk informasi selanjutnya, absensi sebentar lagi akan kita tutup. Jadi bagi yang belum mengisi absen, silahkan diisi absennya karena absen ini agar kita bisa bikin sertifikat atau mengirim sertifikat secara langsung. Terima kasih. Makasih Kak Fitri. Ya, sama-sama Hagi. Semangat Kak. Wah, coba lah. Kemarin langsung kan dikirim. Enggak, abang. Bisa mereka. Iya, ya lah. Hemat gini Kak Fitri langsung. Nah kan. Halo. Allah, itu sebentar. Itu sebentar. Di situ. Tolong antar kayak